Badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita nggak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan Sang Penghibur kalau kita nggak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya, Tuhan yang hidup akan menolong Bapak Ibu Saudara. Berdamailah dengan sesuatu yang tak bisa kau ubah. Suatu hal buruk yang terjadi di luar kuasamu bukan kesalahanmu. Belajar menerima jika diri sendiri tidak sempurna. Bisa lelah, bisa gagal, dan juga merasakan derita. Belajar percaya, juga belajar berbaik sangka. Karena untuk segala sesuatu, pasti ada masanya. Tapi percayalah, hatimu lebih kuat dari yang lain. Tidak semua orang Allah titipkan proses seberat kamu. Harus melalui banyak rintangan, harus berkelut dengan air mata dan kegagalan, harus bertemu dengan omongan-omongan yang tidak mengenakan. Tapi bukankah dengan semua itu akhirnya kamu lebih sabar dari sebelumnya? Kamu lebih bijak dan lebih kuat dari sebelumnya. Allah sedang membentukmu menjadi sebaik-baiknya manusia yang tahan dengan ujian, menjadi sebaik-baiknya hamba yang hidup dengan penuh keimanan. Bukankah itu sebuah kebaikan untukmu? Jadi tetaplah kuat dan jangan pernah menyerah untuk berjuang. Dalam hidup ini, kebaikan kita selalu dilupakan. Tetapi kesalahan sekecil apapun itu akan selalu diingat. Tidak apa-apa, biarlah kebaikan itu seperti jantung. Tidak pernah terlihat, tetapi selalu berdenyut. Sudah terlalu banyak topeng di dunia ini. Ada yang mahir berpura-pura baik, ada yang pandai berkata manis, ada yang hebat mengarang cerita. Sudah sulit menemukan hati yang baik, hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan orang yang jujur. Tetaplah menjadi baik dengan caramu sendiri, walaupun namamu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Kalau kau ingin hidup diberkati, hidup benarlah. Jaga tanganmu, jaga mulutmu, jaga hatimu. Mulai dengan apa? Jangan jahat sama orang. Jangan pandang rendah orang lain. Lakukan bagianmu dengan setia. Apapun yang kau mulai, semua yang besar dimulai dari yang kecil. Untuk membuka pintu yang besar, dibutuhkan kunci yang kecil. Jangan pandang remeh yang kecil yang ada padamu. Yang kecil bila disertai dengan Tuhan, akan Tuhan buat menjadi yang besar. Maka setialah, tekunlah, hiduplah dengan penuh kerendahan hati dan kasih. Dan lihatlah janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidupmu. Dengar baik saudara, kalau engkau hidup hanya terus berpikir tentang apa yang ada di dunia ini, dan engkau tidak pernah berpikir sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan, maka engkau akan tersesat. Hidup di dunia ini cuma sementara. Semua harta, jabatan, apa yang kau miliki, semua akan binasa. Tetapi ada sebuah hidup yang sampai pada kekekalan. Itu loh yang harus kita perjuangkan. Jangan cuma berharap berkat-berkat materi di dunia ini saja, sehingga engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, kekayaan, sehingga engkau lupa bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dunia ini bukan yang cuma ini saja. Alkitab berkata di dunia ini kita cuma perantau. Ada satu kehidupan di dalam kekekalan yang sedang kita tuju, dan kita ini semua sedang berjalan menuju ke sana. 5 fakta pahit yang harus kita bisa terima. Yang pertama, sembunyikan susahmu, karena tidak ada satu orang pun yang akan peduli. Yang kedua, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang, karena bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat kegelapan malam. Yang ketiga, menjadi baik, pemaaf, penolong adalah sebuah keharusan. Tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan itu. Yang keempat, jika tidak ada kesetiaan, jangan peduli dengan yang namanya cinta. Dan yang kelima, jika kita ingin menjadi orang baik, duduklah di meja yang besar dan habiskan waktu kita untuk belajar dari orang-orang sukses dan pintar.